Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Sahabat RSI yang dirahmati Allah, di akhir bulan suci Ramadan kita diberikan kesempatan terakhir untuk memperoleh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan adalah berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menghadapkan diri kepadanya dalam kerendahan hati, memohon ampunan, rahmat dan keberkahannya. Agar doa kita diijabah oleh Allah, marilah kita bersama-sama mereview adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis qudsi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku akan mengikuti persangkaan hambaku dan aku akan selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku. Berdoalah dengan rendah hati, suara lembut, disertai rasa takut dan penuh harap. Dalilnya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 75-76. Berdoa hendaknya dimulai dengan membaca hamdalah dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah sebagai berikut. Setiap doa terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibacanya salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Memperhatikan waktu-waktu yang diijabah dalam berdoa. Waktu yang diijabah dalam berdoa yaitu dalam bulan Ramadan. Tentu adalah waktu yang diijabah untuk berdoa karena kita sedang dalam kondisi berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Allah akan mengangkat doa mereka di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu, meski setelah beberapa saat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Waktu yang berikutnya adalah akhir malam, yaitu sebagaimana disabdakan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa berdoa kepadaku, akan kuperkenankan, dan siapa saja yang memohon kepadaku, akan kuberikan. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya. Yang berikutnya adalah waktu sesudah sholat fardu. Hal ini seperti dinyatakan dalam hadis, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, doa manakah yang sangat didengar Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu doa di tengah malam dan setelah sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Waktu yang berikutnya adalah pada waktu lapang dan tenang. Berdoa bukan hanya pada keadaan sulit, sakit, atau dalam kesempitan hidup saja, namun juga ketika kondisi lapang dan sehat. Hal ini seperti yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada doa dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Hakim. Atau dalam hadis lainnya, barang siapa ingin doanya dipenuhi Allah ketika dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa saat dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Waktu yang mustajab berikutnya adalah pada waktu sujud. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka banyak-banyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Doa sesudah sholat taraweh. Doa yang dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim yuhibbul afwa fa'fu anna
wa walidayya wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan dari siksa api neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau suka mengampuni, karena itu ampunilah kami dan ampunilah ibu bapak kami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dengan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Doa salat witir. Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Sini, yang artinya, Maha Suci Tuhan pemilik alam semesta yang Maha Kudus. Kemudian doa pada malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Pada saat malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kesalahanku. Doa saat berbuka puasa. Dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, yang artinya, dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap jika engkau menghendaki. Waktu yang berikutnya yang mustajab adalah waktu sahur. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan banyak berdoa di waktu sahur, karena di waktu itu doa-doa dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan pentingnya berdoa di waktu sahur, yang merupakan waktu istimewa di bulan Ramadan, ketika kita bersiap untuk berpuasa sepanjang hari. Berdoa di waktu sahur menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahannya. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat RSI PKU Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita manfaatkan waktu sahur dengan sebaik-baiknya. Waktu yang singkat namun penuh berkah dengan banyak berdoa dan berzikir. Waktu mustajab hari Jumat yaitu waktu sore menjelang maghrib. Bacaan doanya adalah Allahumma afini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berikanlah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Selain doa atau bacaan di atas, tentunya bacaan zikir lainnya yang biasa dibaca setiap hari masih dapat diamalkan selama bulan Ramadan. Bahkan pahalanya di bulan Ramadan setara dengan mengerjakan amal kewajiban di bulan lainnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Huzaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Demikianlah uraian singkat mengenai doa dan bacaan yang dianjurkan untuk dibaca dan diamalkan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan berupa sehat, iman, Islam, serta mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Saya Dewi Rosalina dari Kasmik CKN mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minina fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.